Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita. Istilah takfiris, dia menyempitkan pemahaman agama atau ajaran agama itu pada perilaku tertentu saja gitu loh. Jadi kalau tidak A, oh kamu kafir. Kalau tidak B, oh kamu kafir gitu loh. Dengan mudah, pokoknya perilaku yang dianggap benar itu yang ini saja, berdasarkan keinginan hendak dia saja atau penafsiran dia saja, yang selainnya kafir. Nah, yang kafir ini boleh disingkirkan atau dibunuh, gitu kan. Doktrin seperti ini kemudian dipakai untuk kemudian berperang, dan itu menjatuhkan sangat banyak korban di Jazirah Arab. Dengan ini ya karena dia kafir, ya emang dibunuh gitulah istilahnya ya. Dan akhirnya terciptalah sebuah wilayah kekuasaan yang besar. Nah, kemudian ideologi itu menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia, gitu. Ideologi takfirisme ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu bahan bakar utama dari kelompok-kelompok radikal. Jadi kelompok-kelompok radikal atau teroris itu, dia itu pertama ideologinya takfirisme. Kemudian yang kedua, dia diberi informasi yang salah tentang dunia luar. Jadi misalnya contohnya tentang Suriah. Orang-orang yang sudah punya ideologi takfirisme ini, ketika dia takfiri itu mungkin dia tidak melakukan apa-apa ya. Jadi di benaknya saja gitu loh. Oh ini kafir, oh itu kafir gitulah. Oh jangan beli barang ini kafir misalnya gitu ya. Jadi individual lah sifatnya. Kemudian mereka ketika diperlukan, mereka diberi input informasi yang salah. Misalnya tentang Suriah tadi, diberilah informasi foto-foto hoax bertebaran. Misalnya saudara-saudara kita di Aleppo sedang dibantai, perempuan-perempuannya diperkosa, ini foto genangan darahnya, pokoknya rame banget. Berikan infak terbaik Anda. Kemudian berikan infak terbaik, kemudian dia menyeru jihad. Kita wajib berperang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Jadi yang tadi sudah dibekali dengan ideologi takfirisme, kemudian diinput dengan informasi-informasi yang salah, akhirnya muncul kemarahan. Dan bahkan, nah ini menarik, jadi ini harus dilihat dengan global juga. Bahkan video-video, jadi kalau yang amatiran ya, yang amatiran itu dia pakai fotonya itu misalnya foto di Palestina, misalnya ada anak berdarah-darah itu sebenarnya ditembak oleh tentara Israel, dikasih caption baru, ini ditembak oleh tentara Suriah misalnya kayak gitu. Itu kan amatir banget ya, ada fotonya sudah ada dipakai. Atau kemudian anak-anak jasad-jasad di Irak, itu ada banyak sekali jasad waktu ada foto, dan disebut itu korban senjata massal, korban pembantaian senjata kimia oleh Bashar al-Assad, disebutnya seperti itu. Padahal itu ternyata jasad orang-orang Irak yang diperangi oleh tentara Amerika Serikat. Dikasih caption bahwa, jadi foto yang udah ada dikasih caption baru. Itu hoaxnya seperti itu. Tapi ada yang jauh lebih canggih, yaitu video dan foto yang sengaja dibuat, dan itu sudah level tuh dananya $23 juta dibiayai oleh Amerika Serikat secara resmi, dan kemudian 32 juta pound sterling dibiayai oleh Inggris. Tentu saja mereka mengatakan, ini kan angka tadi itu keluar dari mulut juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan dari Menteri Luar Negeri Inggris ya. Jadi ini data primer ya. Nah, itu mereka mengaku memberikannya kepada White Helmets. Nah, White Helmets ini mengaku dan diklaim oleh semua media mainstream sebagai lembaga relawan kemanusiaan di Suriah yang menolong orang-orang yang menjadi korban kekejaman tentara Suriah. Nah, yang dilakukan White Helmet di Suriah, mereka mengklaim menolong korban, tapi mereka membuat video yang sangat banyak tentang operasi-operasi penolongan itu. Jadi misalnya dari peruntuhan gitu kan, bikin video, wah ini kita habis dibombardir oleh tentara Rusia dan tentara Suriah gitu kan. Atau misalnya yang sempat jadi headline di hampir semua koran di seluruh dunia, itu ada anak kecil duduk di kursi oranye, di korban tentara Suriah gitu kan. Nah, itu dibuat oleh White Helmet. Itu kan artinya, nah kemudian persoalannya, kemudian ketahuan banyak bahwa itu adalah buat-buat gitu loh. Nah kemudian ada, misalnya di beberapa video yang berbeda, ada orang-orang yang sama gitu. Jadi White Helmets ini dia membuat video-video yang tujuannya adalah menceritakan kepada dunia, terutama publik di barat, bahwa di Suriah sedang terjadi pembantaian besar-besaran terhadap rakyat sipil. Yang bantai menurut mereka adalah Bashar al-Assad, presiden Suriah gitu ya. Problemnya adalah video-video itu kemudian terbukti hoax gitu loh. Kalau untuk publik barat itu adalah mendatangkan simpati besar supaya negara-negara
negara di barat mendukung pemerintah mereka untuk menyerang Suriah. Kemudian yang kedua, penggalangan dana. Dampaknya buat Indonesia misalnya itu adalah video-video itu kemudian dipakai untuk menggalang dana juga, satu. Yang kedua, untuk merekrut tempur. Ideologi takfirisme kemudian diinput dengan berbagai informasi, baik informasi yang hoaxnya amatiran maupun yang kemudian muncul kemarahan, muncul keinginan untuk berjuang, akhirnya mereka pergilah ke Suriah untuk berperang gitu. Buat kita hari ini mungkin terasa jauh. Mungkinlah Indonesia kayak Suriah. Orang Indonesia itu baik-baik kok. Gak mungkin ada yang angkat senjata kemudian menghancurkan negerinya sendiri. Banyak yang kayak gitu. Padahal Suriah itu negara yang sangat sekuler. Sejarah kita di masa lalu kan itu memang ada ya kejadian-kejadian di mana ada kelompok-kelompok yang benar-benar angkat senjata gitu kan. Sekarang pemerintah semakin serius ya, semakin tegas untuk mencegah radikalisme semakin berkembang. Cuma menurut saya jauh dari cukup gitu ya. Jadi hal-hal yang mendasar itu belum tersentuh gitu loh. Jadi lebih ke misalnya organisasinya gitu kan, misalnya Hizbut Tahrir dibubarkan misalnya kayak gitu kan. Tapi kan yang paling penting adalah ideologinya. Nah, ideologi itu kan ada di mana? Ada di buku misalnya kan. Ada di ceramah-ceramah misalnya. Ada di narasi-narasi di media. Website-website, orang dengan mudah membuat website sekarang kemudian menyebarkan narasinya. Nah, itu kan berarti perlu edukasi secara masif, secara sistematis kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa membedakan mana sih sebenarnya narasi yang radikal itu kayak apa gitu loh. Jadi apa ya, pekerjaannya itu terlalu besar gitu ya, banyak banget gitu. Tapi sebenarnya itu bisa kalau para pengambil keputusan, para itu sepakat paradigma dulu disatuin gitu loh. Apa sih sebenarnya yang harus dilawan gitu loh. Kadang orang tidak melakukan apapun karena tidak aware gitu. Enggak, aku baik-baik aja. Misalnya temennya, dia kan anggota organisasi X misalnya gitu ya. Enggak, dia baik-baik aja kok gitu loh. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Tapi yang kita permasalahkan adalah jangan sampai ideologi takfirisme, ideologi kekerasan itu menyebar luas ke anak-anak. Karena mereka nanti yang jadi pewaris negeri ini. Mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harakah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini. 3 huruf, tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKM. Ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini. Mereka kemudian melakukan proses metamorfosis, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori, supaya kita tidak diajari untuk membenci berbagai perbedaan. Itu yang harus kita pegang teguh. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Apa yang saya sampaikan di sini adalah gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu, gara-gara cebong kampret. Padahal ini sudah telah lama lewat. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam
dalam sesama anak bangsa, kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.